Berdiri. Tangan jalimat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, nah sebelum kita mulai, Bapak pengen cek hadiran dulu, ya cek hadiran dan kerapian kelas. Apakah semua hadir hari ini ya? Hadir. Bapak akan cek kerapiannya ya. Kenapa sih tujuan Anda hadir atau datang ke sekolah ini? Ya karena di pertemuan kemarin ya Bapak sudah menjelaskan tentang koordinasi pergerakan nasional ya kita akan membahas tentang pergerakan nasional pada masa pendidikan ke depan. Ya, tujuan pembelajaran Bapak ya Bapak menggunakan PDL. Kelima, untuk penilaian Bapak itu oleh materinya. Sekarang Bapak pakai free test ya. Nah, sekarang SPT-nya membahas. Nah, inilah inti yang kita akan bahas sekarang ya, yaitu tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, video yang Bapak akan berikan ya, adik-adik dan lihat dengan sesama ya video yang akan Pak berikan sekarang. Sepatu protokol kesehatan 5M, memakai masker, kita akan menjaga jarak. Ada informasi di depan, ya. Di sini ada pendidikan Jepang. Nah, sana ya. Belakang pendidikan Jepang di sana di Indonesia. Pertama ada pembaharuan dan ada Kaisar, ya. Kaisar Matsuhito. Dia mempermudah hasil kita nanti Bapak akan membagi kelompok ya, nanti masing-masing kelompok ada 3 dan ada 4 ya, bisa dipahami? Sudah semua dapat kelompok? Sudah semua dapat kelompok? Kelompoknya 3 ya. Terus masing-masing kelompok Bapak silakan maju ke depan ambil ya, cara pengisian dan lapisannya ya, biar belum lagi jadi Bapak Palu saya tidak ke belakang ya. Pertama di sana sudah ada materi pokoknya ya, silakan amati dulu yang memegang lapis ini yang kelompok bisa dikerjakan nggak? Bisa. Oke, kalau sudah bisa silakan kerjakan. Pak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Bapak silakan dari sekarang. Silakan. Ada pertanyaan? Bisa dikerjakan? Ya. Oke ya. Sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah kita akan coba presentasikan siapa-siapa yang tampil di luar. Ya, jadi pahami? Nanti yang tampil tadi yang tampil di luar itu adalah semua orang yang pertama. Dipersilakan kalian. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nikomana Bali. Perkenalkan saya Nikmani Sujibani. Kenalkan nama saya Mary Kayanti. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja yang telah
silakan. Satu, dari gambar satu. Coba kalian analisis tentang kedatangan atau pergerakan tentara Jepang masuk ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Tentara Jepang melayani unit dan pasukan angkatan laut yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan duduknya wilayah-wilayah lainnya Balikpapan dan Pontianak. Misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Baik, tidak bakal ada yang bertanya. Oke ya, boleh ya. Kasih plus untuk kelompoknya dia gitu ya. Sebelum tarik jawab, Mbak pengen uji satu aja ya. Satu aja sudah ada menit. Yang jadi satu ya. Silakan jawab untuk kelompoknya yang ya. Pendidikan kita silakan. Struktur pemerintahan wilayah menjadi sangat rapi dan detail, yakni dengan dibentuk sampai terkecil yaitu RT dan RW masyarakat, mendapat pendidikan atau pelatihan militer, membangun infrastruktur terutama dalam bidang transportasi atau jalur. Oke, kelompoknya ya. Pada 1941, Blok Kasih satu Jepang berhasil mengalihkan keadaan di Perang Dunia II setelah mengebom pangkalan militer milik Blok Sekutu atau Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Karena serangan yang tak diduga tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa terpaksa harus mundur dan menyerahkan beberapa koloninya termasuk Belanda yang kita itu menduduki Indonesia. Oke ya, karena sudah semua kelompok tampil, berarti kita cukupkan ya. Sekali lagi kasih applause untuk kita semua ya. Apa yang Pak tadi sampaikan sudah bisa diterima dibisa dengan baik. Nah sekarang selepas simpulkan hasil diskusi ini, siapa yang bisa menyimpulkan dulu hasil diskusi kita hari ini? Ketika ini. Kesimpulan dari saya adalah pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang baik unit dan pasukan angkatan laut Korea yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya Balikpapan dan Pontianak misalnya. Apa simpulkan tentang diskusi ini? Nah intinya di dalam penguasaan pendudukan Jepang di Indonesia itu ada pengaruh positif dan negatif. Itu ada dampaknya bagi kita, baik tidak sosial, budaya, politik, pendidikan. Itu intinya. Yang akan dari ke depan kumpulkan yang nanti yang tadi. Ini kita silakan. Nah sebelum Pak duduk, ya sebelum Pak duduk, Pak mungkin kesimpulan secara umum dulu, atau Pak refleksi, yang refleksi dulu, ya. Nah yang pertama, dari proses pembelajaran ini apa yang ada dapat, apa standar di sana di dalam proses pembelajaran ini, apa yang kamu dapat di dalam pembelajaran ini? Silakan kita. Bagaimana proses pembelajaran ini, menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. Iya, menyenangkan ya. Nah, kalau menyenangkan, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak akan lebih tingkatkan lagi untuk mengasih materi supaya hari tidak merasa bosan atau jenuh di dalam kelas ini. Nah, sebelum Bapak itu ada soal namanya
post test atau pengetahuan akhir. Tadi ada pre-test pengetahuan awal, sekarang ada pengetahuan di akhir. Ya, kita akan kasih tugas di rumah. Ya, nanti kerjakan di rumah. Ya, tugasnya silakan buka buku paketnya. Ya, halaman 101. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas ya di hari Selasa ya, hari Selasa nanti ada hari Selasa kita akan membahas dampak positif dan negatif pendidikan Jepang di Indonesia. Nah, sekarang pesan moralnya Bapak. Ya, pesan moral nanti untuk Anda Bapak tenang aja ya. Sekarang kita tutup. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan Salam Santi dan doa. Dipersilakan kedua kelasnya. Berdiri. Salam Santi. Om Santi, 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 Om. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan.